Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mantawai. Di video kali ini, kembali admin memberitahukan update terbaru mengenai pencairan Bansos PKH dan BPNT. Di video kali ini kita akan membahas terkait SP2D dan juga Desil 1 sampai Desil 10 yang berhak menerima Bansos PKH dan BPNT. Dan di video kali ini juga admin akan memberitahukan terkait pencairan Bansos, apakah memang sudah cair dari tanggal 5 kemarin atau masih menunggu pencairan tanggal 6 hari ini. Di video kali ini kita akan membahas tuntas, diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Karena admin akan menjelaskan detailnya. Namun sebelum kita menyimak informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, karena di channel ini kami fokus berbagi informasi-informasi update terbaru mengenai Bansos PKH dan BPNT. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, tanggal 6 Juni 2025 telah ditetapkan sebagai Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini teman-teman. Sementara itu banyak pertanyaan muncul mengenai kemungkinan pencairan bantuan sosial Bansos PKH dan BPNT tahap kedua. Beberapa pihak menyebut bahwa Bansos mulai dicairkan pada tanggal 5 Juni kemarin 2025 berdasarkan bukti penarikan. Namun hingga hari ini belum terdapat penggerakan resmi dalam keterangan SP2D yang menjadi dasar pencairan Bansos. Berdasarkan penantauan akun SIKS, status SPD2D bantuan BPNT masih menunjukkan belum SE atau belum siap, sedangkan bantuan PKH masih tercatat kosong teman-teman pada sistem SP2D tanpa keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Sebagian rekening penerima memang telah aktif, namun belum berarti bantuan telah siap dicairkan secara menyeluruh. Dengan demikian, pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua belum resmi dilakukan per tanggal 5 kemarin sampai hari ini. Penerima manfaat diimbau untuk tidak tergesa-gesa mengecek KKS atau ATM maupun agen bank secara berulang teman-teman ya. Lebih baik menunggu informasi resmi dari pendamping sosial atau petugas terkait untuk menghindari kesalahpahaman. Umumnya setelah keterangan SP2D berstatus SL atau butuh waktu 1 hingga 7 hari kerja hingga bantuan masuk ke rekening. Para keluarga penerima manfaat disarankan bersabar dan terus berdoa agar proses pencairan berjalan dengan lancar. Dalam tahap kedua ini, bantuan hanya disalurkan kepada penerima manfaat yang tergolong dalam Desil 1 hingga 4. Desil tersebut merupakan sistem memperingatkan kondisi ekonomi rumah tangga berdasarkan data penasaran percepatan teman-teman ya. Desil 1 mencakup 10% rumah tangga termiskin yang berhak atas PKH, KIP, BPNT, dan KIS dan dari pemerintah. Desil 2 mencakup 10 hingga 20% termiskin yang berhak atas KIP, BPNT, serta kartu keluarga sehat. Desil 3 mencakup kelompok hampir miskin yang memperoleh bantuan Raskin dan kartu Indonesia Sehat atau KIS. Desil 4 mencakup rumah tangga rentan miskin yang hanya berhak atas bantuan berupa kartu Indonesia Sehat. Untuk penyaluran bantuan, teman-teman ini juga merujuk pada 15 kriteria kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik atau BPS. Di antaranya adalah luas rumah sempit, dinding dan lantai berkualitas rendah, serta keterbatasan akses listrik. Kriteria lain meliputi kesulitan akses air bersih, gizi minim, pendidikan rendah, dan penghasilan di bawah 600.000 teman-teman. Jika 9 dari 14 kriteria tersebut terpenuhi, maka rumah tangga tergolong miskin dan layak menerima bantuan. Kategori desil juga ditentukan berdasarkan penghasilan dari per kapita bulanan masing-masing rumah tangga penerima. Desil 1 memiliki penghasilan kurang dari 800.000 per bulan dan termasuk kategori yang sangat miskin secara nasional. Desil 2 memiliki penghasilan 800.000 hingga 1.200.000 per bulan dan termasuk kategori miskin. Desil 3 berada pada
Kisaran penghasilan 1.200.000 hingga 1.800.000 tergolong hampir miskin teman-teman ya. Desil 4 mencakup penghasilan 1.800.000 hingga 2.500.000 untuk tergolong renta miskin menurut data sosial ekonomi. Sementara desil 5 hingga 10 sudah tidak lagi tergolong penerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun, ditemukan data penerima bantuan yang tergolong desil 10 bahkan berstatus super kaya masih menerima bantuan. Itulah lucunya ya teman-teman ya. Jadi penerima seperti ini telah dicoret pada tahap kedua dengan jumlah mencapai 600.000 keluarga penerima manfaat. Dan untuk BPNT teman-teman sekitar 1,1 juta keluarga penerima manfaat dinonaktifkan dalam proses evaluasi bantuan tahap kedua. Hal ini membuka peluang bagi keluarga yang layak namun belum pernah menerima bantuan untuk mendapatkan haknya. Nah, itulah informasi, dan jangan lupa untuk terus ikuti channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru. Karena di channel ini kami fokus berbagi informasi update terbaru. Sampai jumpa, semoga informasi ini bermanfaat.